syarat air dari 2 sampai 3. Lalu ada tabel 4, syarat air 3 sampai 4, begitu juga seterusnya sampai dengan jumlah syarat air yang kalian miliki pada gambar lines plan kalian. Baik, cara pengukurannya adalah nanti akan saya jelaskan. Ada pertanyaan, Pak, nanti input nilainya di mana saja ya? Nah, ini sudah saya kasih tanda biru. Ini input nilai yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah nilai yang harus kalian input. Untuk penginputannya nanti bisa didapat nilai dari atau kita ukur dari body plan ya. Nah, di sini adalah merupakan rumusan Simpson semua yang sudah saya kalkulasi, artinya sudah otomatis semua. Jadi di sini yang manual nih, yang saya birukan ini adalah yang manual. Di sini kita menghitung luasan Simpson dengan rumus 141, lalu di bawah ada perkalian Simpson lagi, dan di sini juga ada perkalian Simpson lagi. Jadi nanti akan ketahuan setiap syarat air tersebut memiliki luas berapa. Kenapa perlu kita hitung ini? Karena kita akan mengkalkulasi atau menghitung kembali lines plan kita sudah benar belum, sudah sesuai belum. Karena kan kita di hitungan awal ada estimasi koefisien blok, koefisien prismatik, koefisien waterline, dan koefisien midship. Nah itu nanti di hasil akhir akan keluar nilainya, sesuai atau tidak dengan estimasi yang kita gunakan. Lalu ada rumus displacement, di mana rumus displacement itu LBP kapal dikali B, dikali T, dikali CB, dan dikali massa jenis air. Kalau berlayar di air laut ya 1,025, kalau berlayar di air tawar ya berarti 1. Nanti akan diketahui itu displacement dari estimasi berapa dan displacement hitungan dari hydrostatic calculation ini berapa. Lanjut kita ke cara penghitungannya. Nah, di sini kita mengambil angka atau nilai dari lens plan yang kita miliki. Ini adalah contoh lens plan yang saya pakai ya. Nah, kita menghitung adalah tabel 1. Tabel 1 ini 1 meter ya. Berarti dari 0 sampai 1 saja. Nah, di Excel sini ada 3 kolom. Kolom pertama, kedua, dan ketiga. Di sini adalah kolom dari syarat air 0, berarti dari dasar. Lalu kita ambil tinggi setengah meter atau 0,5 meter. Dan kita ukur tinggi di 1 meter. Di mana Pak kita bisa mengukur ini? Kita ukur per ordinat. Nah, di sini kan ada ordinat nih, AP sampai FP. Kita ukur ordinat AP. Kita cari ordinat AP. Ordinat AP yang bersinggungan atau berada di bersinggungan dengan baseline, itulah yang akan kita ukur. Jadi ordinat ini, ordinat ini AP 0,5, 1, 1,5 sampai dengan FP yang bersinggungan dengan garis yang akan kita ukur. Nah, nanti yang bersinggungan inilah yang menjadi nilai di tabel hydrostatic calculation tadi. Nah, kita akan mengukur di syarat air 0 atau 0 WL ya. Di sini yang baru bersinggungan dengan WL 0 atau 0 WL adalah ordinat 1. Nah, ini ya. Ini bersinggungan ya, maksud arti dari bersinggungan adalah bersentuhan. Lama keluarnya nilainya. Suara saya terdengar jelas tidak ya? Oke. Nah, ini adalah ordinat yang bersinggungan. Sebentar laptopnya dia otomatis save jadi agak lama. Nah, ini yang bersinggungan. Dari yang bersinggungan ini, nah ini kan WL0. Lalu di sini adalah yang bersinggungan itu ordinat 1. Pak, ordinat 0,5 dan AP gimana yang tidak bersinggungan dengan WL0? Berarti nilainya 0. Berarti di ordinat AP dan 0,5 kita masukkan 0. Ya, untuk di
sebentar. Untuk di kolom 0 WL, AP dan 0,5 adalah 0. 0 aja kita masukkan. 0, 0. Nah, di sini 1. Di ordinat 1 nilainya berapa? Di ordinat 1 nilainya adalah 1,265. Kita masukkan. 1,625. Enter. Nah, lalu di 1,5 berapa? Kita hitung lagi. 1,5. Ini setiap ordinat yang bersinggungan saja ya. Yang tidak bersinggungan dengan syarat air yang akan kita ukur, tidak usah dihitung. Maksudnya yang tidak bersentuhan seperti di ordinat 0,5 dan AP ini. Nah, ini 1,5 bersinggungan dengan baseline-nya. Nilainya 2,334. Kita masukkan. 2,334. Sorry, ini ribuan. Lalu ordinat 2. Ordinat 2 juga sama, kita lakukan seperti itu. 4,442. Munculnya ribuan terus. Ordinat 3. Ordinat 3, 6,848. 6,848. Ordinat 4. Nah, di sini ini disebutnya adalah pyramidal body atau body yang bagian lambung kapal yang memiliki luasan sama atau sejajar. Ini kita ukur. 7,974. Nah, di sini sama nih nilainya 456. Berarti kita masukkan nilai yang ini sama. 7,974. 7,974. Ini sama nilainya ya, 456. Untuk yang selanjutnya juga sama. Saya contohkan lagi supaya saya tidak mengulang. Nah, di sini yang bersinggungan itu mulai di ordinat ini. Nah, Pak, ini kan menyentuh, Pak, tapi kan dia tidak ada nilainya. Dia di 0, di tengah. Kita mulai mengukur dari midship-nya. Mengukur dari midship sampai ke lebar kapal. Dari setiap ordinat yang dimiliki. Nah, ini yang bersinggungan mulai dari ordinat 9. Ordinat 9,5 dan FP-nya tidak bersinggungan, berarti tidak kita kasih nilai. Supaya kita tidak lupa, kita kasih angka dulu. 0, 0. Lalu tadi yang mulai bersinggungan adalah di ordinat 9. Berapa nih 9? 2,581. 2,581. Lanjut di 8,5. Ya, ini ordinat 8,5. 4,353. 4,353 di ordinat 7. Ordinat 7. Benar tidak nih ordinat 7, kita cek. Ordinat 8 dulu. 5,836. 5,836. Lalu ke ordinat 7. Ordinat 7. Nah, ini ordinat 7, 7,448. 7,448. Nah, di sini nilai 6-nya sudah diketahui nilainya, karena tadi 456 adalah 4 pyramidal body. Kita cek dulu, benar tidak pyramidal body? Siapa tahu gambarnya menceng atau melencong atau tidak tepat. Nah, 7,974 kita cek. Oke, sama ya, 7,974. Berarti untuk di syarat air atau di nilai 0 WL sudah selesai. Kalau sudah selesai, jangan lupa kita ganti warna lain. Warna hijau atau warna kuning. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita mengukur yang tinggi 0,5. Pak, bagaimana kita mengukur tinggi 0,05? Sedangkan syarat air kita kan 1. Mudah dong.
kita tarik garis ke atas dari baseline, dari dasar ke atas. Kita tarik nilainya 0,5. Up. Loading. Loadingnya lama juga ya. Nah, ini kan keluar nilainya nih. Nah, ini adalah nilai tengah daripada syarat air yang kita miliki. Jangan lupa nilai ini kita buat sama kanan dan kiri, karena kita akan mengukurnya sama kanan dan kiri. Kita mirror saja. Kita cari garis yang bersinggungan. Bentar ya. Oke, maaf, ada gangguan teknis. Kita mulai lagi. Ini sudah kita ukur di tinggi 0,5. Kita cari garis yang bersinggungan. Ternyata yang bersinggungan adalah 0,5 sampai dengan FP. Berarti nilai AP-nya masih 0 untuk di syarat air 0,5. Berarti kita mulai mengukur dari 0,5 ordinatnya ya. Ordinat 0,5 kita ukur lebarnya berapa. Kita mulai dari midshift lagi. Semua dimulai dari midshift untuk pengukuran lebar kapal ini. Nah, ini kita ukur 0,979. Kita masukkan 0,979. Lalu lanjut. Ordinat 1. 2,372. 2,372. Ordinat 1,5. 3,940. 3,940. Ordinat 2. Ordinat 2 kita ukur, nah 5,852. 5,852. Ordinat 3. Kita cek, benar nggak yang kita ukur ordinat 3? Oh ya, benar, ordinat 3. 8,152. Lalu 456. Nah, ini 456 juga parameter body, tapi kita cek dulu lebarnya berapa. 8,964. 8,964. Ini 456 sama. Kita lanjut ke ordinat 7. Bersinggungan tidak nih dengan garis 0,5-nya? Kita cari. Oh, di sini nilainya. 8,650. 8,650. Ordinat 8. Kita geser. 7,432. Geser lagi. Kita geser lagi sampai ke garis yang tidak bersinggungan. Ini ordinat 9, 4,538. 9,5-nya kita geser terus. 2,312. Di FP, nilai FP-nya, nah dia di sini memiliki nilai ya, lebarnya nih 0,318. Nah, selesailah untuk yang tinggi
0,5 meter. Terus begitu sampai ke syarat air maksimal yang kalian miliki. Nah, jadi nanti untuk yang bagian sini, dua cara ini sama dilakukan ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi untuk yang selanjutnya silakan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Lalu ada satu lagi, Pak, ini gimana caranya? Ini adalah panjang garis ordinat yang kalian miliki di setiap syarat air. Pak, gimana cara mengukurnya? Oke. Cara mengukurnya seperti ini. Yang ini sudah selesai, saya hapus. Nah, di setiap syarat air ini kan kalian memiliki panjang ordinat, ya. Nah, ini adalah panjang ordinat. Panjang ordinat di setiap syarat air. Nah, panjang ordinat ini merupakan perwakilan panjang atau bentang panjang lambung kapal kalian di setiap syarat air yang kalian miliki. Kenapa harus kita itu? Karena itu merupakan hasil dari perkalian Simpson di hasil akhir nanti. Karena itu termasuk dalam mengukur luasan lambung kapal. Gimana sih Pak cara mengukurnya? Nah, cara mengukurnya seperti ini. Tolong disimak ya. Kita pakai icon atau membuat garis baru dengan spline fit. Kita klik spline fit. Kita titikkan di garis setiap syarat air yang bersinggungan. Ini kita titikkan gini saja. Titikkan, sudah, enter. Nah, di sini yang bersinggungan adalah 0,5 sampai ke FP. AP belum memiliki nilai karena tidak bersinggungan dengan syarat airnya. Nah, ini kita lakukan terus sampai seluruh ordinat yang bersinggungan. Ini kita ukur dari sini ya. Sorry. Kita ukur dari dasarnya. Bukan dari midship, tapi dari dasar di mana ordinat ini berada. Kita ukur. Pertanyaannya, Pak, kenapa kok kita tidak mengukur dari lebar lambung yang kan di sini ordinat ini kan dia berujung di midship. Kenapa kita tidak mengukurnya? Kan tadi sudah diukur lebarnya. Ya, di tabel kolom yang awal ini kan kita sudah mengukur lebarnya kan. Lebar daripada sisa ini, nah ini sudah kita ukur. Makanya tidak diukur lagi. Saya lanjut lagi. Terus sampai ke ordinat yang terakhir. Nah, ini kita tandai satu-satu terus. Ini jangan salah ya, ini sampai sini ya. Sudah. Nah, ini ada satu lagi, sorry saya lupa. Nah, caranya kita mau tahu panjang ini nih, panjang garis ini berapa, caranya kita klik lengthen. Ingat-ingat ya, LENGTHEN, kita klik enter. Sampai keluar perintah lagi.
Masih loading. Nah, sampai keluar perintah lagi, kita klik angkanya. Hap. Nah, ini keluar nilainya nih ya. 1,650. Nah, nilai ini kita masukkan di sini. Ini ordinat apa? Oh, ini ordinat 0,5. 0,5 berarti di sini ya. 1,650. Ordinat selanjutnya kita klik saja. Hap, keluar nilainya 1,834. 1,834. Kita lanjut lagi. Hap 2,320. 2,320. Hap. Geser, kita klik lagi. 2,258. 2,258. Kita klik lagi. 2,138. 2,138. Nah, di sini ada para middle body lagi. Nilainya berapa? 1,726. 1,726. Nah, di sini sama ya, 456 ya. Kita lanjut di ordinat 7. Ordinat 7 1,946. 1,946 per 2,500. 2,500. 2,668. 2,792. 3,101. Lalu di FP 1,196. 1,196. Oke, ini berarti kita sudah selesai semua untuk syarat air 1 misalnya. Ini kan nanti kalian kerjakan sendiri. Nah, cara selanjutnya sama. Berarti ini tabel 1 sudah selesai, saya hijaukan. Selanjutnya adalah tabel kedua. Caranya sama persis dengan yang dilakukan di tabel 1. Ya, baik dari nah, bedanya di sini kita mulai dari 1, 1,5 nilai tengah dan 2. Ini adalah nilai yang kita input, berarti di tabel-tabel ini kita mengambil nilainya masih dari body plane. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terkait materi yang saya sampaikan? Belum, Pak. Oke, belum. Untuk hari ini saya menyampaikan ini. Minggu depan saya akan minta progres pengerjaan ini dan saya akan lanjutkan untuk menyampaikan materi hydrostatic calculation of main part yang tahap kedua. Jadi nanti di bagian sini kita sudah mulai masuk ke gambar shear plan kapal kalian. Kalau tidak ada pertanyaan